Atas nama warga BTC Bidaayu sangat berterima kasih. Semangat. Apa yang kami rindukan selama ini menjadi kenyataan. Yang kami selama ini sangat tertekan. Hari ini Nasir Huta Barat menjadi tersangka. Apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Polri yang presisi, atas ditersangkakannya Direktur PT Batam Riau Bertuah. Bahwa perjuangan ini sudah sampai ke ujungnya. Ya. Amin. Dari 2020, tapi 2023 di akhir ini. Mulai per hari kemarin, Saudara Direktur BRB, Saudara Nasir Huta Barat telah ditetapkan jadi tersangka. Hari ini saya Petra Tarigan bersama teman-teman pemilik ruko Bida Trade Center yang ada di Bidaayu ingin menyampaikan satu press release kepada kita semua masyarakat ya, melalui media bahwa perjuangan ini sudah sampai ke ujungnya. Amin. Dari 2020 mungkin sudah dipeti eskan, tapi 2023 di akhir ini bisa berjalan. Nah, mulai per hari kemarin Saudara Direktur BRB, Saudara Nasir Huta Barat telah ditetapkan jadi tersangka berdasarkan rilis surat SP2HP dari Polresta di sini. Dan puji Tuhan, Saudara Direktur Utama, kita harap diproses segera di P21-kan ke Kejaksaan Negeri. Nah, mungkin mengenai detail dan apa sebagainya itu substansi sudah ada di penyidik, tapi biarlah ini menjadi ranah ke kejaksaan selanjutnya. Kita berdiri di kepolisian saat ini melihat bagaimana susahnya perjuangan teman-teman. Saya kira mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman. Ada Pak Darwin sebagai ketua pelapor dan saudara pelapor Pak Munir Ginting. Silakan. Terima kasih. Kami atas nama warga BTC Bidaayu sangat berterima kasih. Semangat. Apa yang kami rindukan selama ini menjadi kenyataan. Yang kami selama ini sangat tertekan. Hari ini Nasir Huta Barat menjadi tersangka. Terima kasih kepada Polisi Republik Indonesia, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolresta Barelang. Terima kasih atas semua ini yang sudah 3 tahun lebih kami tunggu-tunggu. Puji Tuhan semua hari ini sudah dinyatakan Tuhan. Kami mohon kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolresta, mohon Bapak Saudara Nasir Huta Barat secepatnya Bapak proses secara hukum agar bisa di SP21-kan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelumnya nama saya Darwin HS. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Polri yang presisi, atas ditersangkakannya Direktur PT Batam Riau Bertuah. Kemudian yang kedua, artinya penantian kami selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan membuahkan hasil, artinya kan hasil yang seadil-adilnya. Itu yang kami harapkan. Kemudian kami juga ingin segera proses tersangkanya ini segera berlanjut kepada P21, kemudian proses-proses selanjutnya kami serahkan dan kami percaya bahwa Polri akan berpihak kepada kebenaran. Kemudian kronologis yang terjadi selama ini bahwa ada dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Roma Nasir Huta Barat selaku Direktur PT Batam Riau Bertuah. Kemudian untuk secara detailnya mungkin nanti akan kita jelaskan sedetail mungkin lah nanti. Mungkin itu saja.
Sekitar berapa Pak kerugian material yang pada konsumen? Kerugian yang ditaksir Material dan immaterial lebih kurang sekitar 10 miliar. Ya. Mungkin itu saja. Oke, sedikit saya tambahkan. Oke, poinnya adalah setelah Nasir ditetapkan sebagai tersangka kemarin tanggal 9 Oktober. Nah, Oktober, dan sebenarnya rilis itu setelah ada gelar perkara tanggal 2 Oktober. Tapi surat SP2HP dan penetapan tersangka itu berlarut-larut. Kita sebenarnya meminta minggu lalu. Itu sudah ditetapkan dan sudah dikeluarkan. Oke. Nah, dengan ditetapkannya saudara Nasir sebagai tersangka, kami meminta agar segera saudara Nasir segera ditahan. Itu konsekuensi supaya jangan ya menghilangkan barang-barang bukti, dan yang kedua mungkin melarikan diri pada saat seperti ini. Karena hal-hal seperti itu adalah merupakan hal yang dimintakan oleh hukum. Ya, segera diproses dan menjadi P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, bukan lagi ke kepolisian. Jadi pertama, terima kasih apresiasi kepada Kapolri dan Kapolda, bukan yang lain. Dan untuk selanjutnya biarlah ranah hukum, proses hukum yang bisa berjalan. Mungkin demikian. Ya, kami mengapresiasi ya kepada Polresta Barelang dan jajarannya sudah memproses laporan polisi kami yang sudah kami usahakan semenjak tahun 2020 ya. Jadi di tahun 2020 itu kita melakukan pengaduan masyarakat. Setelah itu diproses dalam kurang lebih waktu dalam 1 tahun, laporan polisi di tanggal 23 Oktober 2021. Akhirnya dalam 2 tahun kita berproses. Alhamdulillah teman-teman mendapatkan suatu secercah lah cahaya untuk keadilan bagi teman-teman, bahwasanya kita sangat mengapresiasi pekerjaan dari Polresta Barelang dan jajarannya yang kami menunggu apakah benar kita akan mendapatkan suatu keadilan, dan setelah itu kita lihat apakah dari keadilan ini kita akan mendapatkan manfaat hukum dari situ. Memang ini belum selesai. Tapi dengan tersangkanya Bapak Nasir Huta Barat, kita akan melihat suatu presiden yang bagus untuk kedepannya. Ya, developer ini jangan bermain-main dengan para customer yang telah membeli aset-asetnya mereka ini, gitu kan? Jadi teman-teman ini merasa selama ini udah jelas lah ya, mendapatkan suatu kerugian secara material, imaterial, dan secara psikologi juga dalam 3 tahun. Mereka merasa tidak di dalam bagian ruko BTC itu. Jadi mudah-mudahan dengan tersangkanya Bapak Nasir ini dan akan diproses, dilimpahkan di kejaksaan, setelah itu dilimpahkan lagi ke pengadilan. Kita ingin suatu keadilan yang hakiki bagi kami, dan kami minta kepada Bapak Kapolres, Bapak Kasat, dan Bapak Kanit, kita minta Bapak Nasir Huta Barat ini dilakukan penahanan. Kenapa? Karena kami ingin supaya Bapak Nasir ini sangat bertanggung jawab kepada teman-teman yang sudah melapor. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media yang hadir hari ini.